Haleluya, saya berharap Bapak Ibu sudah dapat menikmati waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, ini tanggal 10 November, semua tahu tanggal 10 November ada yang terkenal di Indonesia, peristiwa yang sangat terkenal, peristiwa Surabaya 10 November yang kemudian oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Jadi hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Indonesia nggak akan mungkin bisa merdeka kalau tidak ada pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi juga setelah kemerdekaan hari ini Indonesia tidak bisa bertahan kalau tidak ada pahlawan-pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena setelah Indonesia merdeka tahun 1945, masih ada negara yang berusaha mau tetap menduduki Indonesia, menjajah Indonesia, sehingga Indonesia harus terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Bahkan Indonesia bisa eksis sampai hari ini karena ada pahlawan-pahlawan yang bangkit untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Bukan lagi hanya angkat senjata berperang melawan musuh, tapi pahlawan-pahlawan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan banyak hal yang lain. Saya mau beritahu pada Bapak Ibu Saudara, kerajaan surga juga mengenal istilah pahlawan. Ibrani 11 kita tahu di situ banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. Ada banyak pahlawan-pahlawan dari sepanjang Alkitab, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Pahlawan-pahlawan iman yang telah berjuang untuk kerajaan Allah. Nah, hari ini saya ingin berbicara kepada setiap kita supaya kita juga bisa dikenang sebagai pahlawan-pahlawan kerajaan Allah. Melalui apa? Tentunya sehubungan dengan kegiatan hari ini saya berbicara tentang pahlawan doa. Jadi kita bisa menjadi pahlawan kerajaan Allah melalui apa? Melalui berdoa. Pahlawan doa. Waktu kita berdoa, kita berjuang untuk mengalahkan musuh. Waktu kita berdoa, kita berjuang untuk membuat kerajaan Allah datang semakin luas, dinyatakan di muka bumi. Waktu kita berdoa, kita membuat kehendak-kehendak Allah terjadi di muka bumi ini. Mari kita lihat pembacaan Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 62 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di dalam Yesaya 62 ayat 6 dan ayat 7 ini ada cerita tentang bangsa Israel. Ayat 6 berkata, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan, Tuhan menempatkan di atas tembok-tembok Yerusalem pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Di sini diceritakan pada waktu itu bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, kota mereka dikelilingi oleh tembok supaya musuh nggak bisa masuk. Tapi sebelum musuh bisa masuk juga ada menara-menara pengintai, dan di situ tugasnya pengintai-pengintai itu untuk melihat musuh, sehingga bisa mengingatkan kota itu ada musuh datang, mereka siap untuk berperang. Tapi juga selain mengingatkan, tapi juga di sini dikatakan, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Perhatikan. Sampai ia menegakkan Yerusalem. Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Nah, dalam hal ini, selain ternyata untuk mengingatkan orang Israel, nah di sini Tuhan bilang untuk mengingatkan Tuhan. Loh, ternyata kita harus mengingatkan Tuhan. Iya, Alkitab bilang, Tuhan sendiri yang bilang, ingatkan Tuhan kepada Sion, supaya janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Jadi ada dua, kita gak boleh tinggal tenang, tapi jangan juga buat Tuhan tinggal tenang. Buat dia ingat akan janjinya. Kita lihat bahwa itu memang alkitabiah untuk mengingatkan Tuhan
akan janji Tuhan. Di dalam Yeskel 36 ayat 37. Yeskel 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Kalau kita baca Yeskel 36 ini berisi tentang janji Tuhan, apa yang Tuhan melakukan untuk orang Israel. Tetapi di ayat 37 Tuhan bilang, aku mau mereka juga menginginkan supaya meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan. Jadi kita perlu ingatkan Tuhan akan janji-janji Tuhan. Hanya karena kita sudah dapatkan nubuatan, hanya karena kita sudah dapatkan janji Tuhan, itu tidak berarti otomatis terjadi. Dengar, Tuhan ingin melatih kita supaya kita mengingatkan Tuhan. Sebenarnya jauh lebih dari sekedar penggenapan janji Tuhan. Tuhan ingin kita terhubung dengan Tuhan selalu. Waktu kita mengingatkan Tuhan, tentunya kita datang kepada Tuhan. Kita bersekutu, kita berhubungan dengan Tuhan, mengingatkan Tuhan akan janji Allah. Jadi, kita bisa jadi penjaga-penjaga atas kehendak Tuhan di muka bumi. Kita bisa menjadi penjaga-penjaga atas gereja Tuhan, atas kota-kota, atas bangsa-bangsa, atas keluarga kita. Kita bisa jadi penjaga. Untuk mengingatkan, waktu kita dengar suara Tuhan, Tuhan bicara apa, kita ingatkan kepada keluarga kita, kepada kota kita, kepada gereja kita. Ada musuh yang mau menyerang. Tapi yang kedua, kita ingatkan Tuhan, Tuhan engkau sudah berjanji. Ingatkan Tuhan. Indonesia harus mengalami ini. Jakarta harus mengalami ini. Kotaku harus mengalami ini. Keluargaku harus mengalami ini. Bangsaku harus mengalami ini. Kita akan harus mengingatkan Tuhan akan setiap janji-janji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 9 bicara tentang Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Jadi ayat 9 ini Matius 6 ayat 9 sampai 13 bicara tentang doa. Nah, Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Cara berdoanya gini, datang berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Kemudian ayat 10 bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Waktu Yohanes Pembaptis datang, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Waktu Yesus datang, dialah kerajaan Allah itu. Dia datang, dia mati di kayu salib, dia datang dan mengenapi kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi waktu Yesus naik ke surga, Yesus berkata, pergi, beritakan Injil, jadikan segala bangsa muridku. Artinya, beritakan kerajaan surga, beritakan kerajaan Allah, jadikan kerajaan Allah semakin luas di muka bumi ini. Gimana caranya? Waktu kita sedang berdoa, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di kota kita, di bangsa kita, di keluarga kita, di gereja kita. Kenapa? Waktu kita berdoa, muliakan Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Waktu hadirat Tuhan hadir, itu bicara tentang kerajaan Allah datang. Jadi kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan kerajaan Allah lewat berdoa, menghadirkan kerajaan Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ayat 13, di situ cerita tentang Paulus beritahu supaya kita memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Kenapa? Ayat 11 bilang gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Ingat, kita akan melawan iblis. Makanya kita disuruh mengenakan perlengkapan senjata. Kalau bicara menggunakan senjata, berarti kita mau berperang. Dan musuh kita siapa? Iblis. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini bukan peperangan fisik, Bapak Ibu Saudara, ini peperangan roh. Bagaimana caranya masuk dalam peperangan roh? Hanya melalui doa. Waktu kita berdoa menyembah Tuhan, nyanyikan nyanyian pujian, nyanyikan nyanyian penyembahan,
itu sedang menghancurkan musuh. Itu sedang menghancurkan pekerjaan kegelapan. Di ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan sesuatu. Doa adalah salah satu jenis peperangan yang sangat powerful. Pujian penyembahan adalah senjata peperangan rohani yang sangat powerful. Alat-alat musik adalah senjata peperangan rohani yang sangat powerful. Hari ini saya tidak sempat membahas tentang alat musik. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah membahas alat musik itu digunakan untuk peperangan. Setiap pukulan terhadap musuh disertai dengan alat-alat musik. Jadi jangan menganggap sepele. Ayat 13, ayat 18. Kita lihat Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, lihat, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus. Khususnya untuk apa? Segala orang kudus. Makanya kenapa saya senang berdoa, dan kenapa kami tayangkan doa ini? Karena waktu semakin banyak orang berdoa, semakin banyak orang kudus bisa di-cover. Semakin banyak orang kudus bisa dilibatkan, tapi juga semakin banyak orang kudus bisa di-cover. Waktu ini bisa disiarkan ke berbagai tempat. Bapak Ibu Saudara ikut share YouTube kita, Facebook kita, Instagram kita. Share kepada sebanyak mungkin teman. Maka banyak orang akan ikut terlibat bersama-sama berdoa. Waktu mereka menyaksikan di kota-kota lain, di daerah-daerah lain di Indonesia ini, bahkan mungkin di bangsa-bangsa, maka kerajaan Allah akan datang di tempat di mana mereka menyaksikan doa ini, dan mereka terlibat, mereka terbuka hati, mereka bersama-sama. Semakin banyak orang yang ikut berjaga-jaga untuk orang kudus, maka semakin banyak orang kudus bisa di-cover. Jadi waktu kita menyanyi, memuji, menyembah ini, ada banyak orang kudus bisa di-cover. Ada banyak orang-orang percaya yang mungkin sudah lemah, sudah mau jatuh, sudah mau meninggalkan Tuhan, sudah mau murtad. Tapi waktu kita berdoa dari tempat ini, mereka di-cover. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Ini fungsi gereja. Matius 16 ayat 19. Ini nubuatan tentang gereja Tuhan dibangun. Ayat 18 gereja dibangun, ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan kapan itu diberi? Waktu Yesus mati di kayu salib, dia sudah memberikan kunci kerajaan surga. Waktu kita percaya, kunci kerajaan surga sudah jadi milik kita. Apa yang kita lakukan dengan kunci kerajaan surga? Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Jadi, lewat kuasa doa, pujian, penyembahan, ikat musuh, ikat sakit penyakit, ikat kekacauan, ikat COVID-19, ikat pemberontakan, ikat kemiskinan, ikat resesi, ikat berbagai kriminalitas, ikat aborsi yang tinggi. Indonesia adalah negara paling tinggi aborsinya di Asia Tenggara. Ikat seks bebas, pornografi, ikat narkoba. Indonesia masih tinggi dengan korupsi. Ikat korupsi. Kemudian apa? Lepaskan damai sejahtera, lepaskan keselamatan, lepaskan sukacita, lepaskan kesehatan, lepaskan roh pengenalan dengan Tuhan, lepaskan kebangunan rohani, lepaskan lawatan Tuhan, lepaskan api Roh Kudus. Mari bersama-sama kita jadi pahlawan-pahlawan kerajaan Allah, pejuang-pejuang doa, buat kerajaan Allah datang di muka bumi, buat kehendak-kehendak Tuhan terjadi di muka bumi. Lawan musuh, hancurkan pekerjaan kegelapan, lenyapkan setiap kejahatan-kejahatan. Ingatkan Tuhan akan janji Tuhan bagi gerejamu, bagi kotamu, bagi bangsamu, bagi keluargamu, bagi hidupmu. Mari sama-sama memuji menyembah Tuhan.